Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo, kali ini kita akan melihat energi apa yang sedang bergerak di sekitar kalian dalam 1 minggu ke depan ya. Dan di sini kita akan melihat apa yang mungkin perlu kalian waspadai supaya kalian itu bisa mengambil keputusan dengan lebih bijaksana. Ya. Dan perlu diingat bahwa pembacaan ini bersifat general reading, sehingga tidak semua pesan akan sesuai dengan situasi setiap orang. Jadi, bijaklah ketika kalian melihat tayangan ini. Ambil bagian yang resonate dan tinggalkan yang tidak resonate. Gunakan pembacaan ini sebagai bahan refleksi dan panduan, bukan sebagai sesuatu yang pasti dalam kehidupan. Oke, kita langsung shuffle di sini. Kita lihat energi kalian di 1 minggu ke depan. Apa saja yang perlu kalian waspadai dalam kehidupan. Oke, di kartu pertama di sini ada Four of Pentacle. Di 1 minggu ke depan ini tampaknya banyak dari kalian sedang berada dalam fase ingin mempertahankan sesuatu yang kalian anggap sangat berharga ya, bisa itu soal materi, hubungan, pekerjaan, atau rencana, atau mungkin sebuah posisi di pekerjaan, atau mungkin kalian mempertahankan perasaan tertentu yang sulit buat kalian lepaskan ya. Di sini kalian tampaknya terlalu hati-hati dan terlalu protektif ya. Kalian itu mungkin merasa perlu menjaga diri, menjaga rahasia, menjaga keuangan, atau mengontrol situasi supaya tetap sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan yang perlu diperhatikan di sini, jangan sampai sikap kalian yang terlalu overprotective ini berubah menjadi rasa takut yang berlebihan atau rasa kehilangan yang berlebihan. Kadang ketika kita terlalu takut dan terlalu mempertahankan sesuatu yang kita miliki, itu jadi sulit buat menerima perubahan atau sulit menerima peluang-peluang yang ada. Di 1 minggu ke depan tampaknya kamu itu diperingatkan supaya jangan terlalu perhitungan dengan diri sendiri. Jangan terlalu mengontrol situasi, dan mungkin sebagian dari kalian itu sulit buat mempercaya orang lain, atau mungkin menahan emosi yang seharusnya kalian ungkapkan ya. Jadi di sini coba untuk melepaskan itu ya. Atau mungkin kalian itu terlalu khawatir, entah ini soal hubungan, soal keuangan, atau soal hal yang lain. Kalian itu diajak buat mencari keseimbangan antara menjaga apa yang penting dan belajar melepaskan apa yang memang tidak bisa dikendalikan. Jadi, untuk saat ini, kalian itu harus mewaspadai rasa takut kehilangan yang bisa membuat kalian menutup diri terhadap peluang, bantuan, atau perubahan yang sebenarnya baik untuk kalian. Oke, kita lanjut di kartu kedua. Di sini ada Justice. Sebagian dari kalian akan berhadapan dengan situasi yang menuntut tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keseimbangan. Apapun yang kalian lakukan sebelumnya, ini bisa mulai menunjukkan hasil atau konsekuensinya. Di sini kalian itu diingatkan supaya kalian itu lebih hati-hati dalam mengambil keputusan ya, biar kalian itu nggak ngambil keputusan secara emosional tanpa melihat fakta. Atau kalian itu diingatkan supaya tidak cepat dalam menilai seseorang ya. Atau mungkin sebagian dari kalian itu diingatkan supaya cobalah bersikap adil sama diri sendiri ataupun orang lain ya. Jadi di sini kalian itu memang diminta buat tidak menghindari dari semua hal dan tanggung jawab yang sebenarnya memang perlu
diselesaikan atau perlu dilakukan dengan baik, ya, supaya apa yang kembali ke diri kita itu hal-hal baik juga. Bagi sebagian dari kalian, mungkin kalian akan berurusan dengan dokumen kontrak, administrasi, hukum, kesepakatan atau pembicaraan penting yang membutuhkan ketelitian. Karena itu, ada baiknya memeriksa kembali secara detail sebelum kalian itu menandatangani sesuatu, atau sebelum kalian berkata ya atau berjanji kepada seseorang. Coba untuk dipikirkan lagi, supaya apa yang kembali di kehidupan kita itu adalah hal-hal yang memang baik untuk kita. Dan di minggu ini, bisa jadi kalian akan mendapati sebuah kebenaran yang mulai terungkap atau sebuah keputusan yang akhirnya harus kalian buat. Oke, kita lanjut di kartu ketiga. Di kartu ketiga di sini ada King of Swords. Di kartu ketiga, kalian itu diminta untuk lebih rasional dalam mengambil keputusan, ya. Atau mungkin kalian itu akan berhadapan dengan orang yang keras dalam berbicara, atau mungkin orang yang tegas atau sulit buat dipengaruhi secara emosional. Dan bisa jadi kalian itu akan mendapatkan kritik atau masukan yang sedikit tajam, ya. Dan di sini memang kalian itu harus membuat keputusan penting yang tidak bisa hanya mengandalkan perasaan. Kalian itu diajak untuk waspada berkaitan dengan komunikasi yang terlalu dingin atau terlalu tajam, ya. Dan mungkin ada kesalahpahaman karena kurangnya empati atau terlalu keras sama diri sendiri mungkin, ya. Atau kalian itu terlalu memaksakan logika sampai kalian itu mengabaikan intuisi. Jadi memang di 1 minggu ke depan ini kalian itu perlu buat melihat dengan jernih tanpa menutup-nutupi rasa takut, khawatir, atau keinginan untuk mempertahankan sesuatu hanya karena sudah terbiasa. Oke, kita lanjut di kartu keempat. Di kartu keempat, di sini ada 8 pedang atau 8 of Sword. Di sini tampaknya kalian itu akan mengalami sebuah hambatan besar, ya. Ini bukan berasal dari luar, tapi dari diri sendiri, ya. Cara kalian memandang situasi. Dan tampaknya kalian itu merasa terjebak, merasa terbatas, atau tidak memiliki pilihan lain. Sebetulnya keterbatasan, rasa takut, atau merasa terjebak itu berasal dari rasa takut dan kekhawatiran diri sendiri. Atau mungkin kalian terlalu berasumsi, atau mungkin pola pikir kalian yang membatasi diri kalian sendiri. Jadi ada kemungkinan kalian itu akan terlalu banyak overthinking, atau tidak mengambil langkah karena memikirkan berbagai kemungkinan di kehidupan kalian, ya. Atau mungkin kalian itu tidak punya pilihan, padahal sebenarnya masih ada jalan lain. Atau mungkin kalian itu lagi ragu banget, jadi kalian itu terjebak di rasa ragu yang kalian miliki, atau skenario yang kalian ciptakan sendiri. Dan di sini tampaknya rasa takut itulah yang perlu kalian lepaskan. Jadi ini memang tantangan besar di minggu ini. Ini bukan situasinya, tapi persepsi kalian. Bagaimana kalian menghadapi sebuah tantangan, karena mungkin di masa lalu kalian memiliki pengalaman yang mungkin ada luka, ada kekecewaan, atau ada kegagalan sebelumnya yang membuat kalian itu jadi ragu buat bergerak maju. Jadi di sini kalian diminta untuk waspada sama pikiran kalian yang terlalu negatif, atau rasa takut yang terlalu berlebihan. Karena tidak semua yang terlihat seperti jalan buntu itu benar-benar jalan buntu. Karena
Kadang yang perlu dilepaskan itu bukan situasinya, tapi rasa takut yang mengikat pikiran kita. Oke, kita lanjut di kartu ke-5. Di sini ada The Lover. Di sini kalian diingatkan bagaimana kalian berhubungan dengan orang lain dan juga bagaimana kalian menyelaraskan diri dengan keputusan yang benar-benar sesuai dengan hati. Dan di satu minggu ini merupakan momen di mana kalian harus menghadapi pilihan penting yang melibatkan sebuah hubungan atau ketertarikan emosional atau mungkin keputusan antara hati dan logika. Dan mungkin juga ini berkaitan dengan komitmen atau ketidakseimbangan dalam hubungan, dan ada dua opsi yang sama-sama kuat tapi membawa arah yang berbeda. Jadi tampaknya di satu minggu ke depan memang akan ada sesuatu yang perlu kalian putuskan dengan jelas, terutama dalam hubungan atau situasi yang melibatkan emosi dan komitmen. Jadi di sini pilihan yang kalian buat itu harus selaras dengan hati dan nilai diri, karena itu akan membawa ke arah yang lebih benar meskipun tidak selalu mudah. Oke, kita lanjut di kartu ke-6. Di kartu ke-6 di sini ada Ace of Wands. Tampaknya di sini akan ada percikan awal baru juga ya, ada ide baru mungkin, atau ada dorongan semangat baru, dan ada peluang yang tiba-tiba aja muncul di pikiran kalian. Tapi mungkin kalian belum menyadari karena mungkin kalian itu juga berada di kondisi yang bingung, takut, atau ada tekanan keputusan yang sebenarnya ini bisa jadi potensi awal baru yang sedang terbuka atau sedang menuju ke diri kalian. Tapi masalahnya ini masih kecil dan belum kalian perhatikan ya. Dan memang ketutup juga sama overthinking kalian, ketahan karena kalian itu ada rasa takut kehilangan dan terlalu berhati-hati. Selain itu kalian juga belum berani buat mengambil karena kalian itu menunggu kepastian yang logis ya. Jadi ini kayak ada spark, ada dorongan, tapi kalian itu belum sepenuhnya menangkap karena terlalu fokus pada konflik batin dan pilihan yang rumit. Jadi sebetulnya pilihan atau jalur itu sebetulnya sudah ada, tapi kalian belum sadar karena masih banyak hal yang terjadi dalam diri ya, entah itu keterikatan, entah itu overthinking, rasa takut kehilangan, terlalu berhati-hati, atau kalian itu belum berani buat mengambil keputusan saat ini ya. Oke, kita lanjut di kartu ke-7. Di kartu ke-7 di sini ada Death. Di sini kalian diingatkan kalau energi sebelumnya ini ada rasa takut, overthinking, keterikatan, dan kalian tetap tidak menyadari, maka minggu ini bisa jadi menjadi titik di mana sesuatu dipaksa berubah secara drastis, dan kemungkinan baik itu di sebuah hubungan, situasi, pekerjaan, keuangan, itu kalian akan mengalami sebuah perubahan besar, atau akan ada sesuatu yang berakhir di pola lama. Jadi kalian itu kayak diminta buat mengubah cara pikir, mengubah keputusan yang sering kalian tunda, mengubah buat kalian supaya tidak selalu berada di zona nyaman. Jadi di sini memang ada peluang baru, tapi kalau kalian tidak mau mengubah
segala hal yang ada dalam diri, baik itu rasa takut, rasa terlalu mempertahankan, ataupun overthinking kalian, maka transformasi total ini tidak akan pernah bisa kalian hindari. Jadi di sini semesta itu nggak lagi mendorong perubahan secara halus, tetapi mulai mengarah ke transformasi yang tidak bisa kalian tolak lagi kalau kalian terus bertahan di pola lama, ya. Jadi ini bukan cuma peringatan menakutkan, tapi lebih ke warning untuk tidak menunda perubahan yang memang sudah waktunya terjadi dalam kehidupan kalian. Kartu ke-8, di sini ada settlement. Setelah adanya transformasi besar, di sini kalian harus melalui sebuah proses penyelesaian atau pengakhiran yang damai, atau penyelesaian urusan yang kalian pernah tunda, ya. Ini bisa jadi kalian itu akan menyelesaikan konflik yang sudah lama menggantung, atau menutup kesepakatan atau urusan atau tanggung jawab yang belum kalian selesaikan. Dan di sini mungkin akan ada klarifikasi dalam hubungan atau komunikasi yang selama ini nggak jelas. Itu akan ada seseorang yang mulai kasih kejelasan, atau mungkin kalian sendiri yang akan menghubungi untuk memberikan kepastian. Dan tampaknya di sini memang kalian itu diminta untuk melepaskan sesuatu dengan cara yang lebih tenang dan dewasa. Jadi di sini kalian itu diingatkan supaya tidak berlarut-larut sampai menjadi rumit dari yang seharusnya. Coba buat segera menyelesaikan gitu loh, ya. Jadi semesta ini pengen kalian itu jangan nunda lagi, ya. Apa yang perlu kalian selesaikan, coba diselesaikan tepat waktu. Jangan lari lagi dari obrolan penting, ya. Jangan lagi menghindari keputusan yang memang wajib buat diselesaikan, ya. Jangan lari dari tanggung jawab, karena itu semua bikin gak nyaman. Yang gak nyaman bukan diri kalian aja, orang lain yang menunggu kepastian itu juga sama-sama gak nyaman. Ini energinya bisa terbolak-balik, atau mungkin kalian yang justru menunggu kepastian ini sudah merasakan bahwa kalian itu sudah sangat tidak nyaman, ya. Oke, kita lanjut di kartu ke-9. Di kartu ke-9 di sini ada poison. Di sini energi peringatannya cukup kuat, ya, tentang sesuatu yang perlahan tapi pasti bisa merusak kalau kalian tetap membiarkan, ya. Jadi di sini apa yang kalian alami ini terlihat kecil, tapi dampaknya cukup luar biasa untuk jangka panjang, ya. Mungkin kalian merasa atau terlihat tampak aman di luar, tapi sebenarnya tidak sehat secara emosional atau secara mental. Dan ini bisa jadi akan membuat kalian terus terikat pada hal yang seharusnya memang harus dilepaskan, yang sebetulnya tidak lagi sehat untuk diri kalian. Jadi, kalau ada sebuah hubungan dengan kondisi yang kurang baik, atau pekerjaan yang kurang baik, atau keuangan, pengelolaan keuangan yang kurang sehat, coba untuk diubah supaya tidak berdampak negatif terhadap kehidupan diri kita. Di sini entah itu hubungan yang toksik, entah itu pola interaksi antara kamu dengan pasangan yang kurang sehat, entah pikiran negatif yang terus
kalian ulang sampai jadi sebuah keyakinan atau kebiasaan atau situasi yang terlihat biasa, tapi sebenarnya ini akan mengubah segalanya. Dan mungkin ada ketergantungan emosional pada sesuatu yang sudah lagi tidak seimbang. Ini memang harus dilepaskan. Ini kartu peringatan. Warningnya ini warning final, ya. Pesannya jelas. Kalau sesuatu tidak diselesaikan, maka energi ini bisa berubah menjadi beban emosional atau mental yang makin berat dari waktu ke waktu. Tapi di sini penting juga dipahami, pembacaan ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan apa yang selama ini kamu toleransi, kamu tunda, yang sebetulnya lebih baik kalau dilepaskan. Itu akan membawa hal yang tidak sehat kalau terus kalian pertahankan. Jadi lebih baik untuk dilepaskan saja. Meskipun di awal sakit, tapi kita tidak akan membawa beban yang terlalu berat di kemudian hari. Oke, kita lanjut di kartu terakhir. Kita lihat di sini ada you can please everyone. Di sini kamu tidak bisa lagi untuk menyenangkan banyak orang, ya. Dan kamu tidak perlu melakukannya juga, ya. Jadilah dirimu sendiri. Biarkan apapun kata orang, ya. Entah mereka suka ataupun tidak. Jadilah dirimu sendiri. Kamu tidak perlu membahagiakan semua orang. Kamu tidak perlu memikirkan bagaimana perasaan orang, tapi kamu lupa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Jadi, akan selalu ada orang yang tidak setuju, tidak suka dengan keputusan kamu. Akan selalu ada orang atau pihak yang merasa tidak puas apapun yang kamu lakukan, meskipun kamu sudah berbuat baik. Dan itu tidak berarti kamu salah, ya. Di sini, jangan biarkan opini orang membuat kamu menunda keputusan yang sebenarnya sudah kamu tahu harus kamu lakukan. Gak apa-apa dibilang jahat, ya. Gak apa-apa dibilang gak baik. Asalkan hati, jiwa, mental, diri kita itu berubah jadi sehat daripada selalu menyenangkan orang lain tapi kita terkungkung dalam rasa tidak nyaman, rasa terbebani, ya. Jadi lepaskan segala hal yang terlalu membebani diri kita. Jadi di minggu ini memang akan terjadi sebuah kesadaran, keputusan, dan pelepasan pola lama yang tidak lagi sehat untuk kalian. Di sini tampaknya akan ada kecenderungan untuk terlalu menggenggam, takut kehilangan, atau terlalu mengontrol sesuatu. Meskipun kalian itu merasa sudah tidak nyaman. Tapi di balik itu, tampaknya ada hambatan besar yang sebenarnya ada dalam diri. Bisa itu overthinking, rasa takut, dan persepsi yang membatasi kalian. Kemudian akan ada pilihan penting dan kalian itu mulai sadar sebenarnya apa yang membuat kalian dalam posisi saat ini. Tapi untuk sebagian kalian yang tetap masih denial, kalian terus bertahan, kalian terus mempertahankan, maka bersiaplah bahwa perubahan besar terjadi secara alami atau kalian itu dipaksa semesta akan mengalami sebuah perubahan yang sangat menyakitkan. Di sini dibutuhkan kesadaran
untuk menyelesaikan, menutup, membereskan hal-hal yang kalian tunda selama ini. Karena kalau kalian tidak melakukan, ini bisa jadi ibaratnya kalian meminum racun untuk diri sendiri. Baik dalam hubungan, pikiran, situasi, pekerjaan, atau hal yang lain yang sudah tidak lagi bisa untuk dipertahankan. Dan semesta menegaskan bahwa akar dari semua ini adalah keberanian untuk kalian memilih diri sendiri tanpa terus-menerus mencari persetujuan orang lain, tanpa terus memikirkan perasaan orang lain, tapi coba untuk lebih jujur ke diri sendiri, apa yang kalian butuhkan dalam diri. Di minggu ini tentang berani jujur, ya. Waspadai rasa takut kehilangan, overthinking, keinginan untuk menyenangkan semua orang, dan menunda untuk membuat keputusan, karena pada akhirnya semesta tidak meminta kamu untuk menghindari perubahan, tetapi untuk menyadari kapan sesuatu sudah tidak lagi sejalan dengan dirimu, kapan sesuatu tidak lagi sehat untuk dirimu. Kamu tidak bisa tumbuh di masa depan kalau kamu masih menggenggam masa lalu yang sudah tidak lagi sehat. Pilih dengan jujur, lepaskan dengan sadar, jangan lagi takut kehilangan yang memang bukan milikmu. Karena sesuatu yang memang untuk kita itu tidak akan pernah terlewat, dan sesuatu yang bukan milik kita itu akan tetap dipaksa untuk berakhir. Oke, sampai di sini. Buat kalian yang mau personal reading, konsultasi curhat, atau melakukan personal reading berbayar, silakan hubungi aku di kontak yang ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu memberikan support, yang selalu menonton, selalu berkomentar baik, yang selalu like, share, dan untuk kalian yang berbelanja juga, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Oke, sampai di sini. Thank you, and I love you.